Rekap alur cerita The Revenge, film populer Netflix terbaru 2022 yang sedang trending nomor 1. Film ini bercerita tentang dua murid sekolah yang ingin membalaskan dendamnya. Dibintangi oleh Camila Mendes sebagai Drea dan Maya Hawke sebagai Eleanor. Film ini juga dipermanis dengan kehadiran model video klip Deja Vu yaitu Talia Ryder. Langsung aja kita mulai. Drea adalah siswi populer, ambisius, pintar, namun agak jahat. Seperti anak-anak yang suka membuli. Ia bersekolah di sebuah sekolah unggulan bernama Rose Hill dengan bantuan beasiswa. Ambisinya adalah masuk Universitas Yale dan mengambil jurusan hukum di Harvard. Drea sendiri berasal dari keluarga sederhana dan diasuh single mother. Oleh karena hidupnya yang sulit, Drea kadang menjadi sosok yang toksik. Di titik ini, Drea telah berhasil mengangkat status sosialnya dengan berpacaran dengan Max, ketua angkatan yang berasal dari keluarga kaya. Karena hal ini, ia jadi otomatis dikelilingi teman-teman populer yang juga berasal dari keluarga kaya. Ada Tara, Megan, Montana, dan Elliot. Geng mereka adalah yang paling disegani satu sekolah. Karena begitu, Drea agak angkuh dan bersikap seenaknya pada murid-murid lainnya. Suatu hari, Max pacar Drea memintanya untuk mengirimkan video seksi dirinya untuk konsumsi pribadi. Dan karena mempercayai pacarnya itu, Drea pun mengirimkannya. Namun sayangnya keesokan paginya di sekolah, semua mata sudah tertuju pada Drea, karena video seksinya itu sudah tersebar. Seketika ia pun menghampiri Max dan menamparnya. Namun Max mengatakan kalau handphonenya dihack, dan bukan ia yang menyebarkannya. Di sana kata-kata Max lebih dipercaya orang-orang, sehingga otomatis Drea pun dikucilkan dan dihukum kepala sekolah, karena ia sudah menampar anak dari sponsor terbesar di sekolah itu. Kita beralih ke Eleanor, murid baru sekolah Rose Hill. Eleanor mengikuti pelatihan tenis yang diajarkan oleh Drea. Di sana Eleanor bersimpati pada Drea yang sedang ramai digosipkan karena video seksnya itu. Dan mengatakan kalau Erika, salah satu siswi Rose Hill, sudah turut andil menyebarkan video seks itu ke komunitas. Drea yang tak suka dikasihani meminta Eleanor untuk tidak bersimpati padanya. Namun berdasarkan info dari Eleanor, ia pun menjebak Erika dengan menaruh obat-obatan di kamarnya. Sehingga Erika jadi ditangkap polisi dan harus menjalani rehabilitasi. Seusai pelatihan tenis, Drea bergegas pulang, tapi sayangnya mobilnya rusak, dan kebetulan Eleanor ada di sana menawarkan bantuan. Kali ini Drea tidak menolaknya. Sepanjang perjalanan mereka berbincang tentang masalah masing-masing. Eleanor berkata ia juga pernah dikhianati orang yang paling ia percaya. Ia bercerita dulu ketika SMP ia memiliki sahabat dan memutuskan untuk memberitahu rahasia terbesarnya, yaitu ia adalah seorang gay. Ketika berhasil mengatakan itu, ia merasa senang dan lega, namun sayang sahabatnya itu mengkhianatinya, membeberkan kalau ia lesbian dan memfitnah dengan mengatakan kalau Eleanor memaksa untuk menciumnya. Eleanor tidak masalah orang mengetahui bahwa ia gay, ia hanya tidak suka dianggap predator. Seketika ia jadi dijauhi orang-orang dan mengalami depresi. Drea berkata itu sangat menyebalkan dan ia bertanya siapa yang melakukannya. Eleanor lalu memberitahu kalau yang melakukan itu adalah Carissa Jones, yang juga bersekolah di Rose Hill. Setelah berbincang-bincang, mereka yang sama-sama memiliki dendam pada seseorang akhirnya memutuskan untuk membalaskan dendam masing-masing. Eleanor akan menjatuhkan Max dan Drea akan menjatuhkan Carissa. Drea yang dihukum sekolah untuk memberikan pelayanan akhirnya memutuskan untuk masuk klub tanaman yang diikuti oleh Carissa. Di sana ia melakukan pendekatan dengan Carissa. Namun Carissa tak ingin berteman dengannya karena dulu Drea pernah menghinanya, yang Drea sendiri pun tidak ingat. Akhirnya di sana Drea berteman dengan Russ yang mengajarkannya merawat tanaman, dan mereka menjadi dekat. Dari Russ, Drea mengetahui kalau Carissa memiliki ruang pribadi untuk menanam, yang membuat Drea curiga dengan apa yang ia tanam di sana. Sehingga ia pun mencuri kunci milik Carissa, dan menemukan penemuan hebat yang bisa menjatuhkan Carissa. Rupanya Carissa menanam jamur ajaib yang tergolong obat-obatan terlarang. Drea lalu mencampur jamur-jamur itu di makanan yang dimasak oleh Carissa, yang mana makanan itu akan disajikan ke anak-anak sekolah. Ini menyebabkan satu sekolahan jadi kacau. Karena ini Carissa dikeluarkan dari sekolah. Beralih ke Eleanor, ia didandani Drea menjadi gadis yang feminim dan misterius untuk dapat menarik perhatian Max, dan rencana itu berhasil.
Max mengajaknya berkenalan dan ikut berpesta di rumahnya, serta berteman dengan teman-teman Max yang populer itu. Ini membuat Eleanor memiliki kesempatan untuk membuka gadget Max. Di sana ia berhasil mengetahui kalau Max selama ini dekat dengan banyak wanita, alias selingkuh sana-sini. Bahkan ketika berhubungan dengan Drea, ia sudah dekat dengan banyak wanita. Ini membuat Drea menangis di pelukan Eleanor. Setelahnya mereka juga saling curhat dari hati ke hati. Drea mengatakan kalau kehidupannya sulit dan ada kemarahan dalam hatinya. Seketika Eleanor juga dapat memahaminya karena ia merasakan hal yang sama. Hari Valentine tiba. Ini adalah saat di mana misi menjatuhkan Max dieksekusi. Mereka menyebarkan cacat Max yang mendekati para gadis di sekolah. Ini tentu merusak reputasi Max yang ternyata adalah seorang buaya darat. Namun yang tak mereka duga adalah bahwa Max berhasil melakukan pembelaan. Ia menormalisasi kedekatannya dengan banyak orang karena ia menganut sistem poliamori, yaitu sah-sah saja berhubungan dengan lebih dari satu orang. Karena hal ini para murid tidak jadi menghakiminya, bahkan banyak yang ingin berkencan dengan Max juga. Tiba-tiba Drea dipanggil kepala sekolah. Rupanya Drea tidak diterima di Universitas Yale karena setahun ini nilainya turun. Yap, karena dia sibuk balas dendam. Dan juga karena ia telah melakukan kekerasan dengan menampar Max. Ini membuat Drea makin panas dan ingin menghancurkan semua orang yang menyakitinya. Kali ini bukan hanya Max, tapi juga teman-teman segengnya yang dulu, yang lebih memihak Max dan membiarkannya hancur sendirian. Drea lalu menekan Eleanor untuk menolongnya lagi. Tapi pada hari itu, Eleanor sedang sibuk. Eleanor sedang berkencan dengan Gabby, adiknya Max, di hari ulang tahunnya. Cacat dari Drea yang sangat intens itu tentu mengganggu momen romantisnya. Terlebih Drea hanya sibuk menerornya bahkan tak mengingat ulang tahunnya. Eleanor pun mengabaikannya. Ketika sampai rumah, Eleanor terkejut karena Max dan teman-temannya mengadakan pesta ulang tahun untuknya, yang membuat hati Eleanor luluh. Ia merasa senang dengan semua itu, dan membuatnya sulit untuk menendam Max dan teman-temannya. Drea yang pesan-pesannya diabaikan oleh Eleanor lalu datang menghampiri rumah Eleanor. Ia marah-marah pada Eleanor yang sekarang sudah tidak ingin membantunya. Ia mengatakan pada Eleanor jangan luluh karena pesta ini hanya sandiwara, dan Eleanor akan dibuang jika sudah tak dibutuhkan di geng itu, seperti dirinya dulu. Tapi Eleanor mengatakan bahwa Drea juga begitu. Drea juga akan membuangnya jika tidak membutuhkannya lagi. Dan setidaknya Max dan teman-temannya mengadakan pesta ulang tahun untuknya. Tidak seperti Drea yang bahkan tidak mengingatnya. Padahal mereka sudah menghabiskan 1 tahun bersama. Di hari lainnya, mobil Drea mogok. Dan ia menelpon montir yang dulu pernah memperbaiki mobilnya. Di sini terkuak bahwa dulu ada seseorang yang sengaja mencuri busi mobilnya. Disinilah terungkap bahwa selama ini Eleanor sudah mengincar Drea. Untuk memastikan, Drea pun bertemu dengan Carissa untuk membahas tentang Eleanor. Carissa mengatakan bahwa Drea lah yang dulu menyebarkan rumor kalau Eleanor adalah seorang predator. Namun Drea bahkan tidak ingat pernah melakukannya. Karena Drea, Eleanor yang dulu diejek Nosinora mengoperasi hidungnya agar lebih bagus, dan mengganti namanya untuk memulai hidup yang baru. Eleanor dan Drea pun bertemu. Mereka membahas semuanya. Eleanor mengaku kalau selama ini ia membalas dendam pada Drea karena dulu Drea membuat rumor tentang dirinya yang menghancurkannya. Ia jadi depresi, tidak bisa makan dan tidur, dan bahkan harus datang ke terapi. Karena itu ia bertekad balas dendam. Di pertengahan ia memang tulus berteman dengan Drea. Namun ketika melihat kelakuan Drea di ulang tahunnya, ia sadar kalau Drea masih belum berubah, dan masih jahat seperti dulu. Oleh karenanya, Eleanor ingin terus menghancurkan Drea sesakit apa yang ia rasakan. Di perjalanan, Drea kecelakaan. Setelah sadar, Drea mengecek handphonenya dan mendapatkan banyak teks dari teman-temannya dulu. Mereka mengkhawatirkan keadaan Drea. Mereka ternyata benar-benar peduli pada Drea. Di lain waktu, Tara juga mendatangi Drea, meminta maaf untuk selama ini dan mengajak Drea untuk bergabung dengan mereka di pesta sekolah nanti. Mereka pun akhirnya berbaikan. Pesta sekolah dimulai. Di sana Drea dan Eleanor bergabung dengan anggota geng. Drea lalu membeberkan pada teman-temannya kalau Eleanor dulunya adalah anak yang bernama Nora, yang sekarang sudah operasi hidung. Mereka semua seketika tertawa dan ini membuat Eleanor merasa terbuli. Ia pun pergi.
Drea lalu menyusul Eleanor dan mengatakan kalau ia sudah lelah saling menyakiti seperti ini, dan ia ingin menyudahi semua ini. Karena selama ini ia merasa bahwa persahabatannya dengan Eleanor adalah tulus, dan ia sangat senang berteman dengan Eleanor. Ketika mereka sudah berbaikan, tiba-tiba Max datang dan berkata kalau ia akan menghancurkan Drea. Max mengatakan Drea hanya murid biasa yang jahat seperti dirinya, dan ia membenci Drea. Jadi ia memanipulasi Drea dengan mengatakan kalau ia mencintainya, dan ketika Drea lengah ia menyebarkan video itu untuk menghancurkannya. Setelah Max pergi, Eleanor berkata kalau ini saatnya mereka membalaskan dendam pada Max, karena Eleanor sudah merekam semua percakapan itu. Semua murid pun terkejut dan benci pada Max yang di video itu telah mengaku menyebarkan video seksi Drea. Dan ia pun langsung dikucilkan bahkan oleh gengnya sendiri. Film ini diakhiri dengan Max yang didiskualifikasi dari Universitas Yale, dan Drea ditawarkan untuk mengisi posisi itu. Namun Drea kini sudah tidak peduli lagi dengan hal-hal semacam itu. Ia tidak peduli dengan status dan reputasi baik berdasarkan standar masyarakat lagi. Kepala sekolahnya juga senang Drea kini sudah jauh lebih bijaksana, dan berpesan untuk tidak buru-buru menemukan jati diri dan menikmati semua prosesnya. Tambahan ending yang manis adalah momen di mana Drea berpacaran dengan Russ, Eleanor berpacaran dengan Gabby, dan Max berusaha berubah menjadi orang yang lebih baik. Sekian dulu rekap kali ini, terima kasih sudah menonton rekap alur cerita The Revenge, film populer Netflix terbaru 2022. See you!